Halo, selamat pagi adik-adik semua. Lause sangat bersuka cita. Di hari ini kita boleh bertemu lagi, walaupun kita bertemu secara online. Tapi Lause percaya ini tidak mengurangi sukacita Lause dan sukacita adik-adik semua di rumah. Lause percaya hari ini adik-adik penuh semangat mau datang untuk beribadah, memuji Tuhan kita. Yuk terlebih dahulu kita mau nyanyikan sebuah pujian. Lause mau undang adik-adik semua di rumah yuk. Yang masih duduk-duduk, yang masih tidur-tiduran, semuanya Lause undang bangkit berdiri. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian, di mana pujian ini mengatakan, I have decided to follow Jesus. Yaitu artinya saya memutuskan untuk mengikut Tuhan Yesus. Ya, sama-sama dengan Lause kita mau naikkan pujian ini ya. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Mari kita dengan penuh sukacita menaikkan pujian ini. Sambil bertepuk tangan ya, ikutin Lause. Sama-sama katakan, I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sama-sama lebih semangat. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Walau sendiri, ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Luar biasa adik dengan penuh sukacita sudah memuji Tuhan. Oleh karena itu mari kita terlebih dahulu kita lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama datang di dalam doa kepada Tuhan ya. Adik-adik boleh ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan selalu menolong kami. Tuhan, pagi hari ini kami mau datang sungguh-sungguh untuk memuji Tuhan. Tuhan berkati kami dan kami siap memuji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Luar biasa adik-adik, kita hari ini boleh memuji, menyembah Tuhan kita. Oleh karena itu sekali lagi Lause mau ajak kita semua, jangan lemes ya di rumah, jangan lesu. Tapi kita keluarkan seluruh tenaga kita untuk memuji Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu kita mau nyatakan juga Tuhan, kami juga mengasihi Engkau melalui suatu pujian. I love you Jesus. Sama-sama ya. Ikuti gerakan Lause ya. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down,
deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Sekali lagi ya, sama-sama ikuti Lause. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Semuanya sekali lagi dengan penuh semangat katakan, I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Tepuk tangan buat adik-adik semua yang sudah semangat memuji Tuhan. Nah, kita mau siapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tapi Lause mau sekali lagi ajak kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Karena kita tahu Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Karena kasih Tuhan itu setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya samudra, itu melebihi segala sesuatunya. Oleh karena itu, adik-adik, sekali lagi dengan penuh semangat memuji Tuhan, katakan setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Sama-sama. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi ya, ikuti gerakan Lause. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi katakan, kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Oke, Lause undang adik-adik untuk duduk kembali. Saatnya kita duduk tenang mendengarkan cerita firman Tuhan. Hai adik-adik semua, halo. Bagaimana kalian kabarnya? Berharap kita semua di dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan satu hal yang pasti, Tuhan Yesus menyayangi kita, mengasihi kita, dan memberkati kita semua. Mari adik-adik kita sama-sama akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Engkau yang senantiasa menyertai kami dan ada bersama dengan kami. Kami mau mendengarkan cerita firman-Mu, Engkau yang mengurapi dan memberkati supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, akhir-akhir ini kita melihat tokoh-tokoh Alkitab, pahlawan-pahlawan iman ya. Seperti kita melihat ada Deborah dan Barak, kita melihat ada Yosua ya. Bagaimana setiap mereka mengalami peperangan dan mereka mengalami kemenangan karena ada Tuhan yang bersama dengan mereka.
Minggu ini kita mau melihat satu lagi pahlawan iman atau tokoh dari Alkitab, dari Perjanjian Lama, dari Hakim-Hakim 6, adik-adik, yaitu siapa? Ada yang tahu? Gideon. Ya, mari kita akan saksikan bersama-sama. Bangsa Israel melakukan kejahatan, yaitu mereka menyembah patung. Karena itu, Tuhan tidak menolong bangsa Israel, mereka dikalahkan oleh bangsa Midian. Bangsa Israel ketakutan dan mereka bersembunyi di gua-gua selama 7 tahun. Orang Israel menjadi sangat miskin, akhirnya mereka berdoa minta tolong kepada Tuhan. Nah, adik-adik, dari kisah ini kita melihat kehidupan bangsa Israel. Ada waktunya di mana bangsa Israel itu hidup di dalam kejahatan, sehingga Tuhan membiarkan mereka dikalahkan oleh orang Midian. Dan bangsa Israel pun hidup berada di dalam pemerintahan atau penderitaan yang diakibatkan oleh bangsa Midian. Mereka bahkan hidup di gua-gua, mereka hidup susah dan menjadi miskin, dan mereka berseru kepada Tuhan. Dan kita bersyukur Tuhan adalah penuh cinta kasih, ya. Mereka mendengarkan umatnya dan mengutus seseorang yang bernama Gideon. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang mengambil gandum, namanya Gideon. Datanglah malaikat Tuhan berkata, "Hai, Gideon, pahlawan berani, selamatkanlah bangsamu." Gideon berkata bahwa dia masih muda, bagaimana bisa menyelamatkan bangsanya. Malaikat itu berkata bahwa Tuhan akan menyertai Gideon. Tuhan memberikan tanda pertama kepada Gideon. Ketika Gideon membawa daging dan roti. Tiba-tiba daging dan roti itu terbakar, Tuhan menerima persembahan Gideon. Besoknya, Gideon meminta tanda, pagi hari hanya bulu domba yang terkena embun dan tanahnya tidak. Ternyata benar, Tuhan hanya memberi embun di bulu domba saja. Itu tanda kedua. Besoknya, hanya tanah saja yang terkena embun. Itulah tanda ketiga. Akhirnya, Gideon menjadi percaya bahwa Tuhan menyertainya menjadi pemimpin perang. Nah, adik-adik, kita melihat bagaimana Tuhan yang mengutus dan memanggil Gideon. Dan sebagai Gideon yang dialami dia sendiri, dia merasa ada keraguan, ada suatu takut-takut di dalam dirinya. Apakah aku ini bisa ya Tuhan ya? Apakah ini sebuah, kan tugasnya yang besar yang dipercayakan Tuhan kepadaku, apakah aku akan bisa melakukannya? Apakah aku akan bisa memimpin bangsa Israel untuk mengalahkan bangsa Midian yang kuat itu? Nah, adik-adik, di dalam keraguan-raguan Gideon, Tuhan memberikan tanda-tanda menguatkan Gideon, ya. Ada berapa tanda? Berapa tanda tadi dari klip? Iya, 3. Yang pertama tanda apa? Ya, roti dan daging ketika Gideon bawa dan tiba-tiba itu menyambar, terbakar begitu ya, menyambar api dan terbakar, itu artinya persembahan Gideon telah diterima Tuhan. Yang kedua adalah tanda-tanda apa? Gideon membawa bulu domba dan dia letakkan di atas tanah, di mana akan terkena embun. Kan biasanya kalau subuh-subuh pagi-pagi sekali itu kalau dipandang banyak basah begitu ya, embun di atas rerumputan. Dan Gideon mengatakan, jikalau bagaimana nanti di atas bulu domba yang dia taruh ada embun di situ saja, tetapi tanah di sekitarnya adalah kering, tidak ada embunnya, dia akan semakin percaya dan dikuatkan. Dan betul adik-adik itu terjadi, itulah tanda yang kedua.
Lalu tanda yang ketiga kita melihat adalah kebalikannya. Ketika sekali lagi Gideon menaruhkan bulu domba itu di atas tanah dan dikatakan bahwa nanti justru di atas bulu ini yang kering dan tanah-tanah di sekitarnya yang basah. Kebalikannya dari tanda yang kedua ya. Dan itulah yang terjadi, tanda yang ketiga. Di dalam ketiga hal ini Gideon dikuatkan dan diyakinkan oleh Tuhan, dan dia pun mau maju berperang untuk mengalahkan bangsa Midian. Gideon mengumpulkan 32.000 pasukan, tetapi Tuhan memerintahkan agar dipilih lagi yang berani. Gideon berteriak kepada pasukannya, "Siapa yang takut berperang? Silahkan pulang." Lalu pulanglah 22.000 pasukan yang penakut, kemudian pasukannya sisa 10.000 yang berani. Tuhan berfirman pasukannya masih terlalu banyak, Gideon harus memilih lagi pasukannya. Tuhan memerintahkan agar Gideon membawa pasukannya untuk minum air. Pasukan yang minum air sambil menjilat seperti anjing ada 9.700 orang dan mereka tidak dipilih lalu pulang. Tetapi pasukan yang berlutut minum air pakai tangan ada 300 orang dan mereka dipilih untuk berperang. Sekarang, Gideon hanya mempunyai 300 pasukan yang gagah berani. Nah, adik-adik, Gideon sudah bersiap dengan pasukannya ya. Sebuah pasukan yang lumayan banyak, 32.000 orang ya, keren. Tetapi di sini justru Tuhan mengatakan kepada Gideon, jangan sejumlah demikian. Nanti kalau terlalu besar, kalau bangsa Israel menang, mereka akan seperti besar kepala gitu ya, sombong, karena itu mereka kemenangan dapatkan dengan kekuatan mereka. Jadi dikatakan kepada pasukannya, adik-adik, bahwa siapa yang benar-benar mau maju berperang melawan bangsa Midian, yang ragu-ragu nggak usah, yang takut nggak usah, pulang saja nggak apa-apa, begitu ya. Akhirnya dari jumlah 32.000, pulanglah berapa? 22.000. Jadi tinggal berapa adik-adik? 32 dikurangi 22, ya tinggal 10.000. Yang tinggal lebih sedikit gitu ya adik-adik, lebih banyak yang pulang. Tinggal 10.000 orang yang sebagai pasukan Gideon melawan Midian. Tetapi itu pun Tuhan masih katakan, kurangi lagi ya. Oh, dan dikit jadi dikurangin lagi adik-adik ya. Caranya bagaimana? Pasukannya dibawa ke sungai untuk minum adik-adik. Dan cara mereka minum diamatin oleh Gideon. Ada dua macam cara ya. Ada orang-orang yang minumnya langsung gitu ya. Ini sungai, air, mereka langsung minum, maju kepalanya ya. Nah, cara yang kedua adalah dengan orang mengambil pakai tangannya ya. Ambil air pakai tangannya baru diminum begini. Adik-adik, orang yang mengambil tangannya dan minum begini jumlahnya 300 orang adik-adik. Hanya 300. Tetapi itulah yang dipilih untuk berperang melawan Midian. Jadi yang 9.700 yang jauh lebih banyak disuruh pulang adik-adik ya. Jadi hanya 300 orang yang melawan orang Midian. Tentu saja mereka ada bersama dengan Tuhan. Dan kita akan lihat untuk trik-trik perangnya. Pada malam hari, Gideon dan 3 pasukannya mengelilingi lembah kemah pasukan Midian. Lalu pasukan Israel meniup sangkakala, memecahkan buyung dan memegang obor. Karena kaget, pasukan Midian kacau balau dan mereka berhamburan melarikan diri. Akhirnya, bangsa Israel menang berperang dan berhasil mengalahkan bangsa Midian.
Nah adik-adik, siapa yang menang? Bangsa Midian atau Israel? Israel ya, karena Tuhan menyertai mereka. Meskipun orang mereka hanya 300, tetapi mereka melakukan dengan cara Tuhan dan bersama Tuhan. Bagaimana cara yang Tuhan ajarkan? Bagaimana taktik mereka perang? Ya, saat malam banyak orang Midian yang sedang tidak berjaga-jaga, sedang istirahat. Lalu tiba-tiba bangsa Israel ya jadi pisah 3 pasukan. Mereka setelah dikomando, mereka membuat bunyi-bunyian yang sangat keras. Mereka meniup sangkakala, mereka memecahkan buyung, mereka membawa obor, sehingga kemudian yang sedang Midian itu sedang beristirahat, mereka kaget adik-adik. Wah, ada apa ribut-ribut ya? Wah, kita sudah dikepung, seolah-olah begitu ya, oleh berbagai tentara yang jumlahnya banyak. Kita diserang, lari, kabur. Akhirnya mereka berlari-larian adik-adik, mereka kabur ke sana ke sini, dan kemudian dikalahkan oleh bangsa Israel, pasukan Midian itu. Begitulah strategi cara yang diajarkan oleh Tuhan, dan juga itu yang diterapkan oleh bangsa Israel, sehingga itu membawa kemenangan bagi mereka. Dan kita tahu Tuhan yang memimpin atas peperangan semua ini. Meski mereka hanya pasukannya 300 orang melawan bangsa Midian yang jauh lebih banyak, tetapi pasti menang karena Tuhan sesungguhnya yang menolong kita. Adik-adik, pernahkah kita merasa ragu-ragu? Pernahkah kita merasa takut ya? Apalagi ketika Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu ya. Kita merasa, apa aku bisa melakukannya? Misalnya teman-teman kita jahat atau nakal gitu. Bagaimana kita merasa kita perlu menegur mereka? Apakah aku bisa melakukannya atau aku lebih baik diam saja ya? Begitu. Atau misalnya orang tua menyuruh kita melakukan sesuatu. Kita merasa hal itu, wah apakah bisa aku melakukannya? Kita ragu-ragu, kita tidak yakin dengan kemampuan kita ya. Tetapi kita kembali seperti bangsa Israel, ketika kita berharap kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, sesungguhnya Tuhan yang berperang di depan kita ya. Adik-adik, demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah kita boleh berperang mengalahkan hal-hal yang harus kita perangi. Mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa, mengalahkan hal-hal ketidakbenaran. Semuanya kita bisa hadapi karena ada Tuhan yang menolong kita. Jangan ragu-ragu, menjadi yakinlah ya. Seperti pahlawan tokoh kita hari ini, Gideon, yang semula ragu-ragu tetapi sudah dikuatkan oleh Tuhan, dan dia bisa mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Adik-adik, kita melihat satu ayat dari firman Tuhan, yaitu dari Yesaya 50 ayat 9a. Yesaya 50 ayat 9a dikatakan demikian, sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Yesaya 50 ayat 9a. Bisa hafal adik-adik? Ayatnya sangat pendek ya. Yesaya 50 ayat 9a. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Ya adik-adik, kita jangan takut, jangan ragu-ragu untuk melakukan hal-hal terutama yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan hal-hal di dalam firman Tuhan. Ketika ragu-ragu dan bimbang kita rasakan, menjadi yakinlah karena Tuhan yang berperang di depan kita. Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan menyertai kita, dan Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Amin. Selamat berjuang adik-adik sebagai pahlawan-pahlawan iman. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur belajar dari Gideon hari ini. Biarlah kami boleh bertumbuh dan makin yakin menjadi pahlawan iman. Kami boleh punya iman untuk percaya kepadamu. Di saat kami ragu-ragu, di saat kami bimbang, di saat kami khawatir, di saat kami takut, kami boleh melihat kepada Tuhan, kami boleh percaya kepada Tuhan, dan kami boleh berharap kepada Tuhan. Kami tahu sesungguhnya bahwa Engkau Tuhan yang menolong setiap kami, dan kami akan beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik selamat menjadi pahlawan-pahlawan iman. Majulah bersama dengan Tuhan. Oke adik-adik, kita mau bangkit berdiri lagi yuk. Lo ajak semuanya, kita mau sekali lagi bertekad. Kita mau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku mengikut Engkau.
Mengikut Yesus keputusanku. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya dulu ya. Sama-sama ikutin Lause. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi katakan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus, walau sendiri ku ikut Yesus. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Oke, adik-adik sekalian, kita sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Dan Lause ajak kita bersama-sama berdoa sekali lagi untuk menutup ibadah kita hari ini ya. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan selalu di dalam sekolah kami maupun di dalam keluarga kami. Tuhan yang selalu memberkati. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan Yesus yang menolong dan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, jangan lupa minggu depan kita tetap ada ibadah online sekolah minggu. See you next week.